Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainud Ismaya Bakti dengan NIM 0519665542. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi inovatif dan strategi dalam permasalahan pelayanan publik administratif dalam mata kuliah manajemen pelayanan publik. Pelayanan publik yang masih buruk menjadi masalah di Indonesia, terutama di sektor pemerintahan. Salah satu contoh adalah pelayanan pembuatan KTP yang seringkali mengalami keterlambatan dan kesulitan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang memadai. Permasalahan yang kita bahas dalam laporan ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam pelayanan pembuatan KTP. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam pelayanan pembuatan KTP. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa di praktisi di bidang manajemen pelayanan publik, serta bagi pemerintahan dan masyarakat umum. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat berupa jasa, barang, atau informasi. Dan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat adalah pelayanan publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Terdapat 3 model pelayanan publik. Yang pertama yaitu model pelayanan publik tradisional. Model ini menyatakan bahwa pelayanan publik harus dilakukan oleh pemerintah dan organisasi publik lainnya dengan cara yang efektif dan efisien. Pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Model ini menyatakan bahwa pelayanan publik harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta harus berorientasi pada hasil dan dampak. Kemudian nomor 3, model pelayanan publik yang berbasis teknologi. Model ini menyatakan bahwa pelayanan publik harus dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik masih belum optimal, terutama dalam pelayanan pembuatan KTP. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur yang memadai. Terdapat solusi, yaitu implementasi sistem pembuatan KTP online dengan menggunakan teknologi cetak mandiri. Solusi ini berdasarkan pada teori pelayanan publik yang menekankan pada pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembuatan KTP online dengan menggunakan teknologi cetak mandiri dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta mengurangi biaya dan waktu untuk membuat KTP. Dalam strategi pelaksanaan atau implementasi, kantor kecamatan ataupun kantor desa dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan penyedia teknologi cetak mandiri harus bekerja sama dalam hal ini. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan spesifikasi teknologi cetak mandiri yang sesuai dengan kebutuhan kantor kecamatan, kemudian mengadakan pengadaan teknologi cetak mandiri dan juga mengintegrasikan sistem pembuatan KTP online dengan teknologi cetak mandiri, kemudian melakukan pelatihan kepada petugas kantor dan masyarakat tentang penggunaan teknologi cetak mandiri, serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja teknologi cetak mandiri. Kemudian adapun potensi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pembuatan atau solusi tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan teknologi cetak mandiri, kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di kantor kecamatan maupun kantor kelurahan atau desa, kesulitan dalam mengintegrasikan sistem pembuatan KTP online dengan teknologi cetak mandiri, kurangnya biaya untuk pengadaan dan pemeliharaan teknologi cetak mandiri. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan ataupun kantor kelurahan dalam pelayanan pembuatan KTP dengan meningkatkan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang memadai. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.